Imam Nawawi memasukkan sholat itu ada zikir-zikirnya. Jadi semua bacaan sholat itu Imam Nawawi memasukkan bagian dari zikir. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, aqimis sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Makanya bacaan-bacaan di dalam sholat itu bagian dari zikir. Cuman Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardhu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, may yuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan memfungsikan orang tersebut. Sahabat bertanya, qalu kaifa ista'malah? Rasul, bagaimana cara Allah memfungsikan seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Kalau malam hari ini kita bisa melakukan amal baik bukan karena hebat kita, karena Allah yang memberikan pertolongan. Dan tak semua orang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita bagaimana menggapai itu ternyata lebih mudah dibanding mempertahankannya. Maka mempertahankan ketaatan, mempertahankan amal-amal baik yang sudah kita rintis di bulan Ramadan itu jauh lebih berat dibanding kemudian kita mengawali, memulai dan sudah melakukannya. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Dan satu di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat setelah melaksanakan salat. Baru saja sama-sama kita melaksanakan salat fardhu maghrib, dan duduk kita di malam hari ini menunggu datangnya waktu salat berikutnya bukan hanya sekedar duduk, tapi duduk yang didoakan oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Itu di antara keistimewaan duduk menunggu datangnya waktu salat. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat saku, sehat iman Bapak Ibu? Insyaallah. Jadi kalau sehat saku, sehat iman, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih luar biasa, sehat iman. Karena satu di antara doa yang sekelas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkannya ketika beliau selesai sholat fardhu maghrib, beliau selalu selesai sholat ba'diyah maghrib,
Rasulullah selalu membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Apalagi kemudian kita yang tak sekelas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu lebih sangat membutuhkan untuk membaca doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan tema yang sebelumnya saya sudah bacakan, saya mengucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal-amal kebaikan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Karena saya yang paling banyak bicara, tentu yang paling banyak terpeleset lisannya saya. Maka saya memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan selama ini. Bapak Ibu masih ingat tema sebelum Ramadan? Karena Ramadan kemarin judulnya bebas. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Zikir di dalam sholat. Kira-kira sampai apa? Tahasahud akhir sudah Bapak Ibu ya? Zikir selesai sholat sudah Bapak Ibu? Saya tak sempat pula tadi ngecek di YouTube. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mengulang, semoga ini termasuk mengulang kaji. Kalau seandainya tidak mengulang, nanti coba saya cek lagi di YouTube. Karena sudah tertumpuk dengan jumlah banyak kajian di bulan Ramadan, jadi agak lumayan panjang ngeceknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi memasukkan sholat itu ada zikir-zikirnya. Jadi semua bacaan sholat itu Imam Nawawi memasukkan bagian dari zikir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, aqimis shalah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya bacaan-bacaan di dalam sholat itu bagian dari zikir. Cuman Bapak Ibu, zikir di dalam sholat itu ada yang wajib dan kemudian ada yang sunnah. Makanya kalau kita membuka buku fikih, bahwa sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu ada ucapan, ada gerakan yang diawali dengan takbir dan kemudian ditutup dengan salam. Maka gerakan itu juga ada yang wajib, ucapan itu juga ada yang wajib. Ucapan itu sering kalau kita membaca buku fikih disebut dengan rukun qauli. Maka ucapan yang wajib itu masuk dalam kategori rukun, dan ucapan yang tidak wajib itu tidak masuk dalam kategori rukun. Semuanya sama-sama bagian dari zikir di dalam sholat. Contoh sederhana, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu zikir. Karena bagian dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan takbiratul ihram satu di antara rukun di dalam sholat yang mesti kita ucapkan. Kita ucapkan karena dia termasuk dalam kategori rukun qauli. Contoh yang lain, sebagai penutup di dalam sholat, salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, itu rukun qauli. Maka ketika Assalamualaikum warahmatullah rukun qauli, tidak bisa ditinggalkan di dalam kita melaksanakan sholat, mesti kita kerjakan. Itu yang wajib contohnya. Di antara yang sunnah, zikir di dalam sholat apa? Salam yang kedua. Ketika kita sudah salam yang pertama, salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullah, itu hukumnya sunnah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya kita melaksanakan sholat, setelah salam pertama ternyata batal wudu kita, ketika kita tidak melanjutkan salam yang kedua, maka sholat kita sudah sah. Karena rukun terakhir di dalam sholat, salam yang pertama kita sudah melakukannya. Tapi kalau kemudian kita salam pertama, lalu kemudian kita batal, kita lanjutkan dengan salam yang kedua, justru sholat kita tidak sah. Karena kita masih melanjutkan rangkaian zikir di dalam sholat, sementara syarat sah sholat tidak terpenuhi karena kita sudah batal. Ini contoh di antara hal-hal yang masuk dalam kategori zikir di dalam sholat. Ada yang wajib, lalu kemudian ada yang sunnah. Berarti kalau yang sunnah disebut sunnah-sunnah di dalam sholat yang jumlahnya banyak, tentu sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan babul azkar ba'da shalah, bab zikir-zikir selesai melaksanakan sholat.
Zikir-zikir selesai melaksanakan sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala istihbab dzikri ba'da shalah wa ja'at fihi ahaditsun katsiratun. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Jadi tidak ada ulama yang tidak sepakat bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Jadi ulama sepakat zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Dan banyak sekali, kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang membicarakan tentang zikir selesai melaksanakan sholat. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam dokumentasi Imam Tirmizi dari Abi Umamah Al-Bahili rahimahullah. Abi Umamah ini satu di antara sahabat yang paling rajin berpuasa. Ketika dia meminta kepada Rasul, kapan saya harus berpuasa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasalah Senin Kamis. Tambah wahai Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk kemudian puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Kurang wahai Rasul, tambah sampai kemudian Rasulullah menganjurkan kepada yang bersangkutan Abi Umamah Al-Bahili untuk puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari kemudian tidak. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud du'ai asma'? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara doa mana yang paling Allah Subhanahu wa taala paling dengar? Doa mana yang paling Allah Subhanahu wa taala paling respon ketika doa itu diminta oleh seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauful lail al-akhir. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertengahan malam terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau malam dibagi menjadi 2, berarti 12 ke atas. Di paling penghujung itu adalah doa yang paling mustajab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Makanya di waktu sahur kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling mustajab. Maka ketika kita menjelaskan tentang tafsir surat Al-Qadr di bulan Ramadan kemarin, malaikat itu akan mendoakan orang yang pada malam Lailatul Qadar itu melaksanakan sholat, memohon kepada Allah hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Maka di pertengahan bagian akhir itu adalah doa yang paling Allah Subhanahu wa taala dengar. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa duburis shalawatil maktubati. Doa yang paling Allah Subhanahu wa taala dengar ketika doa itu, zikir itu dibaca dan diminta ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini hadis yang membicarakan bahwa zikir, doa selesai sholat 5 waktu merupakan zikir dan doa yang paling Allah Subhanahu wa taala dengar. Orang kadang membedakan antara zikir dengan doa. Muatan zikir itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim, sebetulnya kan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian ketika zikir Allahumma ajirni minan nar, itu muatannya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab doa yang paling Allah Subhanahu wa taala dengar di bagian akhir dari separuh malam, lalu kemudian setelah itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat 5 waktu. Meskipun nanti ada hadis lain yang menjelaskan di antara doa yang mustajabah itu kapan? Doa yang kemudian diminta bainal adzan wal iqamah, antara azan dengan iqamah. Tapi hadis-hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian kita memakai satu lalu kemudian kita menutup yang lainnya. Jika kita mampu mengamalkan semuanya, lebih baik. Jika kita tidak mampu mengamalkan semuanya, tidak menolak satu yang mengatakan bahwa waktu itu adalah di antara waktu mustajabah. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi rahimahullah berpesan, kenapa perlu kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita? Kalau bisa semuanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkabar, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku menyuruh engkau melakukan sesuatu, kata baginda Rasul, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita mampu amalkan semuanya. Kalau tak mampu kita mengamalkan semuanya, kita amalkan satu dari yang semua itu. Tapi yang paling baik diantaranya, kata Imam Nawawi, ketika kita tidak mampu mengamalkan semuanya, satu persatu itu pernah kita lakukan meskipun satu kali seumur hidup. Jadi sekali seumur hidup itu kita lakukan.
Dalil inilah yang dijadikan oleh Imam Nawawi bahwa zikir selesai sholat hukumnya adalah sunnah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kita tidak ragu lagi tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat meskipun usianya belia, tapi dia didoakan oleh Rasulullah spesial, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Sayyidina Abdullah bin Abbas agama, pahamkan kepadanya takwil. Takwil itu salah satu piranti cara untuk memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya tafsir, ada namanya nanti takwil. Dan di antara sahabat yang didoakan oleh Rasulullah tentang memahami Al-Quran dengan metode takwil itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik terkait dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sedikit saya kabarkan. Bapak Ibu, ketika Al-Quran dipahami di luar nalar banyak orang, itu di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu secara susunan surat adalah surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini secara susunan surat. Secara susunan surat itu surat An-Nasr. Kalau ayat kan fattakun nar, lupa pula saya. Ayat yang terakhir turun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu kan ayat yang terakhir turun. Tapi kalau kemudian surat yang terakhir turun itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr ini kan membicarakan setelah Makkah ditaklukkan. Jadi setelah Makkah ditaklukkan, Allah mengabarkan idza jaa nasrullahi wal fath. Fath itu penaklukan Makkah. Maka dianjurkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dianjurkan untuk membaca tasbih, memuji Allah lalu kemudian beristighfar. Itu pemahaman mayoritas sahabat dan termasuk sahabat-sahabat senior. Tapi jawaban mayoritas sahabat-sahabat senior ini tidak memuaskan Sayyidina Umar. Sehingga ketika itu Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Surat An-Nasr itu surat yang membicarakan tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tak ada sedikit pun muatan di dalam surat An-Nasr itu membicarakan wafat, membicarakan tentang usia, tidak ada. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas memahami surat An-Nasr itu membicarakan tentang dekatnya wafat Rasul. Nah, inilah diantara pemahaman Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang takwil surat An-Nasr. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengabarkan, kata Imam Nawawi, kuntu a'riful inqidha as-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku mengetahui kapan sholatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku mengetahui selesainya sholat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai ketika ada zikir takbir. Jadi kalau di masjid itu sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, oh berarti sholatnya Rasulullah sudah selesai. Kalau kita ini Bapak Ibu kan dibantu pengeras suara. Kira-kira kapan sholat di masjid itu selesai? Kalau kemudian kita di luar dengar Assalamualaikum warahmatullah, itu selesai. Sayyidina Abdullah bin Abbas menandai kapan kira-kira Rasulullah SAW itu selesai sholat. Ketika sudah terdengar oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu tanda bahwa sholat baginda Rasul SAW selesai. Maka adanya kalimat takbir selesai sholat, takbir satu di antara zikir selesai melaksanakan sholat dalam rangkaian diawali dari tasbih, tahmid, lalu kemudian takbir. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan beliau meriwayatkan juga di dalam keterangan yang lain, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang bagaimana zikir pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami mengetahui bahwa orang bubar selesai melaksanakan sholat, orang selesai melaksanakan sholat 5 waktu pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara nyaring. Jadi kalau ada zikir suaranya nyaring pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh berarti sholatnya itu sudah selesai. Nah itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Selain hukumnya sunnah, pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam zikir sholat itu tidak silent, tapi juga dengan menyaringkan suara. Jadi berzikir dengan menyaringkan suara itu bukan dibuat-buat oleh orang belakangan,
Kalaulah seandainya dibuat oleh orang-orang belakangan, tak mungkin didiamkan oleh ulama-ulama hebat pada masanya. Di Indonesia ini termasuk salah satunya. Makanya kalau kemudian kita rujuk di antara hadis yang membicarakan tentang zikir dengan menyaringkan suara, itu sudah terjadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas sejak masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja zikir-zikir selesai melaksanakan sholat? Ini disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi dalam dokumentasi Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholati istaghfara salasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai melaksanakan sholat, beliau beristighfar 3 kali. Jadi kalau selesai sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau mau yang pendek, itu ternyata sudah di antara yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Dan siapa di antara sahabat yang menjadi saksi bahwa ketika Rasulullah selesai sholat beristighfar 3 kali, nama sahabatnya adalah Thauban. Thauban ini padahal sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, tapi dia selalu datang ke masjid. Rumahnya jauh dari masjid, dia tidak selalu ketinggalan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka sahabat bercerita, di antara zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai Rasulullah melaksanakan sholat, Rasulullah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang pendek terkait dengan zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah baca istighfar waqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian melanjutkan zikirnya. Apa zikir lanjutan yang Rasulullah baca setelah beristighfar? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau di dalam riwayat dari Sauban itu memang pendek dibanding riwayat yang lain yang ada tambahan seperti yang kita baca ketika kita selesai melaksanakan sholat. Jadi itu di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Berarti Bapak Ibu, zikir yang kita baca terkait dengan selesai sholat istighfar sudah ada legalnya. Kenapa? Karena sahabat yang dahulu mendengarkan dan didokumentasikan oleh para ulama. Dan zikir kita ketika kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan kemudian seterusnya juga itu sudah dijelaskan oleh sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kita lanjutkan, apakah zikir-zikir yang biasanya kita baca selesai kita melaksanakan sholat itu juga didengar oleh para sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena idza faragha minas shalah wa sallama qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan salat, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir, di antara zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ternyata juga zikir ketika kita selesai melaksanakan sholat. Bahkan Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ternyata bukan hanya zikir ketika kita selesai melaksanakan sholat, masuk zikir pagi, masuk zikir petang, juga kemudian masuk zikir ketika kita bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, tidak hanya sekedar kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur, tapi juga ada doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca itu, Rasulullah membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu kalau umpamanya ada imam zikir menggunakan zikir ini, secara riwayat yang menceritakan adalah Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah bermakmum dengan Rasul. Ketika itu didengar oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, bacaan tahlil Rasul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Rasulullah sambung Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Bahkan ada zikir yang mungkin
Jarang sekali kita mendengarkannya. Dihitung langkah zikir dibaca selesai sholat. Tapi ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang menceritakan dalam dokumentasi Imam Muslim, sahabat Zubair, Abdullah bin Zubair. Kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqulu dubura kulli sholatin hina yusallim. Rasulullah SAW selesai sholat. Arti selesai Rasulullah SAW. Di antara zikir Rasulullah setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Rasulullah membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah Rasulullah membaca la haula wala quwwata illa billah, Rasulullah sambung la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Setelah itu Rasulullah menyambung dengan kalimat la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kan jarang, hampir sangat jarang sekali kita menemukan. Biasanya kapan kita menemukan itu cuman takbir lebaran kan? Cuman takbir lebaran. Ternyata ini bukan hanya takbir lebaran kalimat ini. Ternyata kata Abdullah bin Zubair itu di antara zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada zikir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Lalu kemudian ada la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu zikir-zikirnya baginda Rasul. Jadi kalau kita ikuti semuanya, cukup lama sekali kita duduk selesai melaksanakan sholat. Sedangkan yang sekejap saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa berat, apalagi kemudian yang panjang sebagaimana zikir-zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menariknya Bapak Ibu, kalau kita tengok dalam keterangan Sahih Bukhari, sahabat itu tidak akan bangun dari tempat di mana mereka melaksanakan sholat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tempat di mana Rasulullah menjadi imam. Maknanya apa? Di antara sunnah sholat yang sering terabaikan bahwa memastikan imam sudah pergi, baru kemudian makmum pergi. Kalau kita kira-kira nunggu imamnya pergi atau kita dulu yang pergi, Bapak Ibu? Halo Ibu. Nah, jadi kalau kemudian kita menceritakan tentang sunnah, ya ceritakan tentang semuanya sunnah-sunnah. Yang mampu itu yang baru kita lakukan. Berarti kita tidak menafikan yang lainnya. Karena banyak yang lainnya yang itu sunnah justru kita tidak artinya kita tidak menyampaikan itu sunnah. Di antara sunnah berjamaah itu Bapak Ibu, ternyata makmum itu kan Rasulullah SAW kalau kemudian keluar dari sholat, kadang-kadang Rasulullah lewat pintu kanan, kadang-kadang Rasulullah SAW lewat pintu kiri. Jadi kalau Bapak Ibu ini untuk bapak-bapak ya, mau lewat kanan boleh, mau lewat kiri juga boleh ketika selesai melaksanakan sholat. Tapi sahabat-sahabat yang tidak punya kebutuhan, mereka tidak akan meninggalkan tempat di mana mereka melaksanakan sholat sebelum Rasulullah SAW bangun dari tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Itu diantara sunnah berjamaah yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat itu dulu ketika pergi ke masjid itu biasanya lebih awal dibanding Rasulullah SAW. Itu lebih awal. Kenapa? Karena ingin memastikan supaya tidak bersamaan dengan para perempuan. Karena perempuan pada masa sahabian mereka itu datangnya belakangan, dan para perempuan pada masa sahabian itu pulangnya duluan. Jadi sebelum laki-laki itu pergi dari tempat di mana mereka melaksanakan sholat, para perempuan sudah pulang terlebih dahulu. Itu perempuan dulu, yang sekarang diganti oleh bapak-bapak sekarang, gitu kan? Tapi tak di sini. Ada bapak-bapak datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu perempuan zaman dulu namanya. Perempuan zaman dulu itu kalau kita kemudian baca sejarah tentang sholat berjamaah yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu sahabat-sahabat perempuan juga dulu melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan Bapak Ibu, dulu itu belum ada satir kayak gini. Sahabat-sahabat perempuan itu sudah sholat berjamaah juga. Lalu kemudian bukan hanya satir, bahkan sahabat-sahabat laki-laki itu punya kain untuk sholat itu cuma satu helai. Kalau satu helai itu supaya kemudian bagian atas itu tertutup juga, maka mereka ikatkan di pundak. Jadi sarung ini diikatkan di pundak. Jadi diikatkan di pundak, lalu kemudian sholat. Bapak Ibu, sarung ini sebetulnya pakaian mana Bapak Ibu? Tidak, maksudnya pakaian negara mana sarung? Halo Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek sejarah, sarung ini pakaian mana? Sarung itu Yaman. Iya.
Ceklah dalam catatan sejarah, sarung ini Yaman. Jadi kalau kita mengklaim sarung ini dari Indonesia, memang orang yang banyak menggunakan sarung. Tapi sarung itu diantaranya Yaman. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ini disebut dengan izar. Izar itu ya kain untuk pembalut bagian bawah ketika melaksanakan sholat atau kemudian lain sebagainya. Itu sarung. Maka Rasulullah itu ketika beliau memakai jubah itu di dalamnya ada izarnya. Jadi ada izarnya, lalu kemudian Rasulullah SAW menggunakan jubah. Kalau kita kan jarang, ya ada juga lah yang menggunakan jubah lalu kemudian di dalamnya itu sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara zikir-zikir Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan ucapan tasbih kita? Lalu bagaimana dengan ucapan tahmid kita, takbir kita? Dalam dokumentasi Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia yang bercerita Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini kan salah satu di antara sahabat-sahabat yang hijrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain itu, Abu Hurairah juga termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang awal-awal di Madinah tidak punya rumah. Itu Abu Hurairah. Dia tidak punya rumah. Maka ketika tidak punya rumah, tinggalnya di mana? Tinggalnya di masjid zaman dulu. Jadi masjid itu memang terbuka untuk orang-orang yang pada waktu itu tidak punya rumah. Maka satu di antara orang yang tak punya rumah itu adalah Abu Hurairah. Kalau masjid kita kan tidak ada masjid untuk orang yang tidak punya rumah, kecuali kondisi mungkin pengungsi dan lain sebagainya. Itu Abu Hurairah. Maka orang-orang yang tinggal di masjid dulu yang rajin bawakan makanan, ya saya di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Selain baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar itu paling rajin bawakan makanan. Makanya konsep makan ini Bapak Ibu, kalau makanan satu itu cukup dimakan berdua. Kalau makanan dua itu cukup dimakan bertiga. Itu konsep makan. Maka makan itu berkah. Makan berkah, apalagi kemudian makannya bersama. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika dulu lajang makan nasi bungkus satu habis Bapak Ibu. Habis. Ketika sudah berpasangan, satu bungkus berdua cukup Bapak Ibu. Cukup. Nah itu berkah, itu konsepnya gitu. Makanya orang-orang dulu itu paling sering makan itu ya makan bersama. Kenapa? Dengan bersama itu Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan keberkahan. Di orang dulu. Tapi orang sekarang payah mau makan bersama dengan keluarganya. Termasuk saya kan. Paling payah makan bersama. Mungkin momen-momen Sabtu Ahad lah mungkin ada makan bersama. Kalau enggak entah kapan makannya. Nunggu kita pulang, keburu lapar orang di rumah itu kan. Tapi tak tahulah kalau ibu-ibu sini, Bu, kalau makan siang, makan malam nunggu suami, Bu. Oh yang pensiun ya, alhamdulillah. Jadi jangan pula sudah pensiun tak juga makan bersama, satu entah di mana, kemudian satu di mana. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu, orang-orang tua kita dahulu. Saya dulu kan kalau liburan sering ke rumah nenek. Ketika jam makan, cucu-cucunya sudah disuguhkan makanan. Saya nanya, nenek tidak makan? Nanti nunggu batuk pulang dari kebun. Waktu itu kami kecil ya tidak paham, cuma gitu aja. Setelah saya tengok perhatikan emak ini kalau makan selalu nunggu ayah balik dari kebun baru kemudian makan. Oh setelah besar baru saya tahu ternyata ada keberkahan dalam makan bersama. Nah, kita ini paling jarang makan bersama Bapak Ibu. Tak tahulah kalau Bapak Ibu masih, alhamdulillah kalau bisa. Kalau bisa ya dijaga makan bersama. Maka di antara orang yang dulu tinggal di Masjid Nabawi itu ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berkabar. Ketika itu orang-orang muhajirin, an-fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, atau Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka menceritakan tentang keirian mereka kepada orang-orang Ansor. Jadi iri dalam bentuk baik itu namanya kan hibah. Iri dalam bentuk tidak baik itu namanya hasad. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ya sama-sama iri gitu. Tapi ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka orang-orang muhajirin ini iri dengan orang-orang Ansor, sehingga mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'im al-mukim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun." Kata orang-orang muhajirin, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansor ini mendahului kami secara level, mendahului kami secara keutamaan. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Ini kan sama Pak, satu-satu. Kami puasa, mereka puasa, satu-satu. Lalu kemudian mereka haji, mereka umroh, kami tidak. Nah, berarti kan sudah 3-0. Artinya orang-orang Ansor sudah dapat 3, sementara orang-orang muhajirin yang fakir
baru dapat 2. Mereka iri dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Ansor yang kaya. Kenapa? Mereka bisa haji dengan uangnya, mereka bisa umrah dengan uangnya. Karena pada waktu itu kan tinggal di Madinah. Dari Madinah pergi ke Makkah itu butuh biaya. Dan biaya dulu transportasinya ya juga cukup lumayan besar Bapak Ibu. Kalau tidak salah perjalanan Makkah Madinah awal-awal dulu itu kan hampir 13-an hari. Awal-awal dulu masih pakai kuda. Bapak Ibu masih ingat dulu awal-awal dari Riau ke Sumbar ini berapa hari Bapak Ibu? Dari Riau ke Sumbar ini, dari Sumbar ke Riau. Zaman-zaman dulu itu berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. 3 hari. Pakai 3 hari ya? 3 hari. 3 hari itu kan ada rintisan jalan. Makanya ya luar biasa sekali itu kan perjalanan tempo dulu. Maka tak mungkin perjalanan yang waktu panjang itu tanpa bekal, pasti menggunakan bekal. Dan yang bisa siapa? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kendaraan, yang bisa untuk kemudian melakukan haji, melakukan umrah. Lalu kemudian kata orang-orang muhajirin, wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Kalau jihad, mereka jihad dengan harta, dengan fisik. Kami hanya fisik, harta tak bisa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang kalau kalian baca kalian bisa menandingi mereka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentu orang-orang muhajirin pada waktu itu mengatakan, ya tentu kami mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengabarkan tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna alfa kulli salatin salasan wa salasin. Kalau ingin menandingi mereka, kata Rasulullah, kalian kalau selesai sholat memastikan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kata baginda Rasul. Ini yang repot. Dahlah miskin tak pernah berzikir selesai sholat. Ini kan. Kalau yang kaya masih ada dia dengan cara sedekahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin menandingi mereka, kata baginda Rasul, jangan tinggalkan selesai sholat untuk bertasbih 33 kali, bertahmid juga sama, begitu juga kalimat takbir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan. Kalau kemudian sama-sama juga, ya berarti masih kalah. Itulah diantara keutamaan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karuniakan harta. Makanya di antara pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa kekayaan yang Allah karuniakan, tapi kaya itu dengan ketakwaan. Itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebahagian beberapa zikir yang didengar oleh sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika selesai melaksanakan sholat. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya yang insya Allah kita akan sampaikan nanti di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu dipersilahkan. Biasanya agak panjang ini Pak kan waktu. Banyak yang mau ditanya tapi belum muasab ya. Oh, kalau yang pendek boleh Pak sampaikan. Enggak mungkin bisa. Oh, tidak bisa. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi dan semoga bisa kita diskusikan. Barangkali itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir-zikir yang didengar oleh sahabat yang dibaca oleh Rasulullah kita bisa mengamalkannya sebagai bentuk kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.